Bab 1. Awal mula lentera yang mulai redup oleh kesombongan duniawi. Dahulu, namaku hanyalah Melati. Sebuah nama sederhana yang diberikan oleh seorang ibu yang bahkan untuk membeli sepotong kain baru pun harus menabung berbulan-bulan. Aku lahir dan besar di sebuah sudut kecil di Sukabumi, Jawa Barat. Tempat di mana udara dingin pegunungan menusuk tulang, namun hangatnya cinta kasih ibu selalu menjadi selimutku. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan diri, tanganku sudah bergelut dengan tepung dan minyak panas. Aku harus menggoreng ratusan bakwan dan tahu untuk aku jajakan keliling kampung. Beban di atas kepalaku bukan hanya nampan kayu yang penuh gorengan, tapi juga harapan untuk membeli obat ibuku yang paru-parunya mulai melemah. Aku masih ingat jelas bagaimana suaraku sering bergema di pinggiran sawah saat aku berjalan pulang. Aku bernyanyi bukan untuk dipuji, tapi untuk menghibur lara di hati. Suara itu adalah satu-satunya harta yang aku punya. Aku sering bersimpuh di sajadah usangku, memohon kepada Allah agar suatu saat nanti aku bisa membawa ibu keluar dari gubuk ini. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika Allah mengabulkan doaku, aku akan menjadi anak yang paling berbakti di dunia ini. Namun, manusia memang tempatnya lupa. Manusia memang mudah sekali buta saat cahaya lampu panggung mulai menyilaukan mata. Perubahan itu dimulai di sebuah tempat peristirahatan di daerah Puncak, Bogor. Saat itu aku sedang menjajakan daganganku di pinggir jalan raya yang macet parah. Sambil menunggu pembeli, aku bersenandung kecil mengikuti lagu yang keluar dari radio mobil seseorang. Tanpa aku sadari, seorang pria dari dalam mobil mewah memperhatikan aku. Dia adalah seorang produser besar dari Jakarta. Dia bilang, suaraku adalah emas yang terpendam di balik lumpur. Dia menjanjikan kemewahan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dia menjanjikan bahwa ibuku akan mendapatkan pengobatan terbaik di rumah sakit paling mahal di Jakarta. Siapa yang bisa menolak tawaran itu? Aku merasa itu adalah jawaban dari segala doaku kepada Allah selama ini. Jakarta menyambutku dengan gemerlap yang memabukkan. Dalam waktu singkat, namaku diubah menjadi Melakuin. Melati yang lugu dari Sukabumi mati perlahan-lahan, digantikan oleh sosok diva yang haus akan pujian. Para ahli kecantikan mengubah penampilanku. Rambutku yang dulu kusam kini berkilau mahal. Kulitku yang dulu gelap karena sengatan matahari kini putih bersih karena perawatan jutaan rupiah. Aku mulai dipaksa menggunakan pakaian yang sangat berani, pakaian yang sangat seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhku. Awalnya aku merasa risih, aku merasa sangat malu. Namun saat melihat angka di rekening bankku terus bertambah, rasa malu itu perlahan menghilang. Aku mulai menikmati tatapan memuja dari jutaan pria di luar sana. Popularitas adalah racun yang paling manis. Aku mulai merasa bahwa dunia ini berputar hanya untukku. Aku mulai merasa bahwa kecantikan yang aku miliki adalah berkat usahaku sendiri, bukan lagi titipan dari Allah. Kesombongan mulai tumbuh seperti benalu yang mencekik pohon besar. Aku mulai memandang rendah orang-orang yang dulu setara denganku. Saat aku pulang ke Sukabumi untuk menjemput ibu, aku merasa rumah lamaku itu menjijikan. Aku tidak mau masuk ke dalam karena takut sepatuku yang seharga motor itu kotor terkena tanah. Aku menyuruh asistenku untuk menarik ibu keluar dengan cepat. Aku tidak lagi mencium tangannya dengan takzim, aku hanya memberinya setumpuk uang dan menyuruhnya diam di apartemen mewah yang aku sewa di Jakarta Pusat. Keangkuhanku semakin menjadi-jadi ketika aku berada di studio rekaman atau di belakang panggung. Aku sering memaki penata rias hanya karena warna lipstik yang menurutku kurang sempurna. Aku pernah menyiramkan air ke wajah asisten pribadiku, Lastri, hanya karena dia terlambat 5 menit membawakan kopi pesananku.
Aku merasa mereka semua hanyalah debu di bawah kakiku. Bahkan, saat ibuku mengingatkanku untuk tidak lupa bersujud kepada Allah, aku justru membentaknya. Aku bilang padanya bahwa uang yang aku hasilkan inilah yang menyembuhkannya, bukan hanya sekadar doa. Aku telah menjadi sombong, aku telah menjadi wanita yang paling angkuh di atas tanah Jakarta ini. Puncak dari segala rasa jemawa itu terjadi ketika aku mengadakan konser tunggal pertamaku di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan orang datang hanya untuk melihatku. Aku merasa seperti ratu jagat raya malam itu. Aku menggunakan gaun merah yang sangat minim, sangat seksi, dan sepatu hak tinggi yang membuatku merasa lebih tinggi dari siapapun. Di tengah lagu hits yang sedang meledak, aku berjalan dengan penuh keangkuhan ke arah depan panggung. Aku ingin semua orang memuja setiap inci tubuhku. Aku mendongakkan kepala dengan sombong, seolah-olah langit pun harus tunduk padaku. Namun, di saat aku merasa berada di puncak dunia, takdir mulai menunjukkan taringnya. Sebuah kabel kamera yang melintang di lantai panggung tidak aku perhatikan. Hak sepatuku tersangkut. Dalam hitungan detik, tubuh yang aku bangga-banggakan itu jatuh tersungkur di depan ribuan pasang mata. Bunyi gedebuk tubuhku yang menghantam lantai kayu panggung terdengar jelas ke seluruh stadion karena pelantang suara yang masih menempel di tubuhku. Sunyi. Seluruh penonton terdiam. Rasa sakit di lututku tidak sebanding dengan rasa malu yang membakar wajahku. Alih-alih bangkit dengan rendah hati atau meminta maaf karena ketidaksengajaan itu, setan dalam hatiku justru mengambil alih. Aku berdiri dengan wajah merah padam. Aku tidak peduli dengan lututku yang mulai berdarah. Aku justru menunjuk wajah kru panggung yang berdiri di pinggir. Di depan ribuan orang, aku memaki mereka dengan kata-kata yang sangat kotor. Aku menyalahkan mereka atas kecerobohan yang sebenarnya adalah kelalaianku sendiri. Aku berteriak bahwa mereka tidak pantas bekerja untuk bintang sebesar aku. Aku tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan pertama dari Allah untukku. Namun, aku justru menantang peringatan itu dengan kesombongan yang lebih besar lagi. Setelah kejadian di Gelora Bung Karno, aku tidak sedikit pun merasa bersalah. Aku justru meminta manajerku untuk memecat 5 orang kru panggung malam itu tanpa pesangon sedikit pun. Aku merasa mereka telah merusak citra kesempurnaanku. Aku tidak mau tahu bahwa mereka memiliki keluarga yang harus diberi makan. Bagiku, namaku yang tercoreng jauh lebih penting daripada perut mereka yang lapar. Aku kembali ke kehidupan glamorku di Jakarta, berbelanja di Grand Indonesia dengan menghabiskan ratusan juta rupiah hanya dalam satu sore, seolah-olah uang itu tidak akan pernah habis. Ibuku berkali-kali menangis di apartemen, dia memohon agar aku kembali menjadi melati yang dulu. Dia bilang bahwa jatuh di panggung itu adalah cubitan kecil dari Allah agar aku sadar. Namun aku justru tertawa sinis. Aku bilang padanya bahwa itu hanya masalah teknis biasa. Aku bahkan mengancam akan mengirimnya kembali ke desa jika dia terus-menerus menceramahiku. Aku tidak sadar bahwa setiap tetes air mata ibuku yang jatuh ke lantai apartemen itu sedang mengetuk pintu langit, memohon agar aku diselamatkan meski dengan cara yang menyakitkan. Aku merasa aku tidak terkalahkan. Tawaran manggung semakin banyak meski videoku memaki kru menjadi viral. Bukannya dijauhi, orang-orang justru semakin penasaran dengan sosok diva yang angkuh ini. Aku merasa kesombongan adalah merek dagangku yang baru. Setiap kali aku naik ke atas panggung di berbagai kota besar di Indonesia, aku selalu melakukan hal yang sama. Aku memandang rendah penonton, aku meminta fasilitas yang sangat berlebihan, dan aku tidak segan-segan membatalkan penampilan jika ada permintaanku yang tidak dituruti meski hanya hal kecil. Suatu hari,
Aku mendapatkan tawaran untuk tampil di sebuah festival musik besar di tepi pantai Kuta, Bali. Aku sudah merencanakan penampilan yang paling seksi dan paling megah yang pernah ada. Aku ingin membuktikan bahwa jatuh satu kali tidak akan membuatku goyah. Aku tidak tahu bahwa di Bali nanti, Allah sudah menyiapkan babak baru untuk menghancurkan ego yang sudah setinggi gunung itu. Aku berangkat dengan penuh percaya diri, membawa serta seluruh kemewahanku, tanpa menyadari bahwa itu mungkin adalah awal dari akhir masa kejayaanku sebagai melakuin yang sombong. Rasa bangga yang berlebihan itu benar-benar telah menutupi mata hatiku. Aku tidak lagi bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Aku merasa semua orang yang mendekatiku hanya ingin memanfaatkan ketenaranku, sehingga aku memperlakukan semua orang seperti musuh. Aku sering menghina artis-artis baru yang ingin menyapaku di belakang panggung. Aku merasa tidak ada yang setara denganku. Aku merasa aku adalah matahari, dan yang lain hanyalah planet kecil yang tidak berarti. Namun, matahari pun bisa tenggelam, dan itulah yang tidak pernah aku bayangkan dalam benakku yang penuh dengan daki-daki duniawi ini. Malam sebelum keberangkatanku ke Bali, aku bermimpi buruk. Aku melihat diriku berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh cermin yang pecah. Setiap potongan cermin itu memperlihatkan wajahku yang hancur dan tubuhku yang bersimbah darah. Aku berteriak memanggil nama ibuku, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku memanggil nama Allah, tapi lidahku terasa keluh. Aku terbangun dengan keringat dingin yang membasahi kasur mahalku. Tapi dasar hati yang sudah membatu, aku hanya menganggap itu karena aku terlalu lelah berlatih. Aku menenggak obat penenang dan kembali tidur, tanpa sedikit pun terbersit keinginan untuk bersujud dan memohon perlindungan kepada sang pemilik nyawa. Kesombonganku benar-benar telah mencapai titik nadir, dan aku siap melangkah menuju kehancuranku sendiri tanpa rasa takut sedikitpun. Bab 2. Peringatan yang terabaikan di tepi pantai Kuta. Bali selalu punya cara untuk memanjakan ego setiap orang, apalagi bagiku, seorang melakuin yang sedang berada di puncak kejayaan. Begitu pesawat pribadiku mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, aku merasa seperti penguasa pulau ini yang sedang pulang ke istananya. Aku tidak peduli dengan cuaca panas yang menyengat, karena bagiku, akulah yang harus menjadi pusat perhatian, lebih panas dari matahari itu sendiri. Aku menuntut pengawalan paling ketat. Aku tidak mau kulitku yang mahal ini tersentuh oleh orang-orang biasa yang berdesakan hanya untuk melihat wajahku. Aku berjalan dengan kacamata hitam besar, melangkah angkuh tanpa sedikit pun menoleh pada para penggemar yang sudah menunggu berjam-jam di bandara. Aku merasa mereka semua hanyalah angka yang akan menambah pundi-pundi kekayaanku. Festival musik di Pantai Kuta itu digadang-gadang sebagai acara terbesar tahun ini. Panggung megah dibangun tepat membelakangi Samudra Hindia yang biru. Aku meminta fasilitas paling mewah di belakang panggung. Aku menuntut sebuah ruangan pendingin udara portabel yang sangat besar, buah-buahan impor yang harus segar, dan tidak boleh ada satupun orang yang masuk ke ruanganku kecuali jika aku yang memanggil. Manajerku, seorang pria paruh baya yang selalu sabar, mencoba mengingatkanku untuk lebih ramah kepada panitia lokal. Namun aku justru menyiramnya dengan segelas air mineral dingin. Aku bilang padanya bahwa tanpa aku, acara ini tidak akan ada apa-apanya. Aku merasa suaraku dan kecantikanku adalah segalanya. Aku lupa bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas kekuasaanku, ada kekuasaan Allah yang sewaktu-waktu bisa mencabut semua ini. Malam itu, Pantai Kuta dipenuhi lautan manusia. Cahaya lampu panggung warna-warni menyambar-nyambar ke arah langit gelap. Saat namaku dipanggil, gemuruh teriakan penonton membuat dadaku semakin busung. Aku keluar dengan pakaian yang sangat minim, sebuah gaun berkilauan yang hampir tidak menutupi lekuk tubuhku dengan sempurna.
Aku ingin semua mata tertuju padaku, aku ingin mereka memujaku layaknya dewi. Aku bernyanyi dengan penuh energi, namun di dalam hatiku hanya ada kebencian dan rasa rendah terhadap mereka yang menonton. Aku merasa mereka sangat beruntung bisa melihat keindahanku. Peringatan kedua dari Allah datang lebih keras malam itu. Saat aku sedang asyik bergoyang mengikuti irama musik yang kencang, aku memutuskan untuk turun ke arah tangga panggung yang menuju ke arah penonton. Aku ingin menunjukkan betapa seksinya aku saat berjalan mendekat ke arah mereka. Namun, pasir pantai yang terbawa angin rupanya membuat anak tangga kayu itu menjadi sangat licin. Tanpa ada peringatan, kaki kananku tergelincir hebat. Tubuhku jatuh menghantam anak tangga satu persatu sebelum akhirnya tersangkut di pagar besi pembatas. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pergelangan kakiku hingga ke seluruh tubuh. Aku bisa mendengar bunyi gemeretak dari tulangku sendiri. Penonton berteriak histeris, beberapa kru panggung dan tim medis segera berlari ke arahku. Namun, kesombongan di dalam hatiku jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik itu. Saat seorang petugas medis laki-laki mencoba menyentuh kakiku untuk memberikan pertolongan pertama, aku justru menendangnya dengan kaki yang satunya. Aku memaki dia dengan sebutan binatang. Aku berteriak bahwa tangan kotornya tidak pantas menyentuh kulitku yang mahal. Aku berdiri dengan sisa tenaga, menahan rasa sakit yang luar biasa hingga air mataku hampir menetes, tapi aku tetap memasang wajah angkuh. Aku kembali ke atas panggung dan melanjutkan lagu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meskipun setiap langkahku terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Setelah konser selesai, aku menolak dibawa ke rumah sakit di Bali. Aku merasa rumah sakit di sini tidak cukup mewah untukku. Aku memaksa timku untuk segera menerbangkanku kembali ke Jakarta malam itu juga. Di dalam pesawat, kakiku membengkak hingga 2 kali lipat ukurannya. Warnanya berubah menjadi ungu kebiruan yang mengerikan. Ibuku yang ikut dalam perjalanan itu menangis tersedu-sedu. Beliau mencoba mengusap kepalaku sambil membisikkan doa, namun aku menepis tangannya dengan kasar. Aku bilang pada ibu bahwa doanya tidak berguna dan dia hanya membuatku semakin pusing. Aku tidak tahu bahwa kata-kataku itu telah menghancurkan hati wanita yang telah melahirkanku. Aku tidak menyadari bahwa saat itu, Allah sedang memberikan aku kesempatan terakhir untuk bertaubat, namun aku justru semakin jauh masuk ke dalam kegelapan ego. Sesampainya di Jakarta, aku hanya pergi ke dokter pribadi yang paling mahal. Dia menyarankan aku untuk istirahat total selama 1 bulan karena ada keretakan serius di tulang pergelangan kakiku. Namun, aku menolak mentah-mentah. Minggu depan adalah malam penghargaan musik paling bergengsi di Indonesia yang diadakan di sebuah gedung mewah di kawasan Jakarta Selatan. Aku dinominasikan sebagai penyanyi wanita terbaik dan penyanyi paling seksi tahun ini. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku tetaplah pemenang, tidak peduli seberapa sering aku terjatuh. Aku mulai mengonsumsi obat penahan rasa sakit dosis tinggi secara sembunyi-sembunyi agar aku bisa tetap berjalan tegak di atas panggung. 1 minggu itu aku lalui dengan penuh penderitaan yang aku sembunyikan. Di depan kamera, aku tetap tersenyum sombong dan berpose seksi. Namun di balik pintu kamar apartemenku, aku meraung kesakitan setiap kali efek obat itu habis. Aku tetap memarahi semua orang di sekitarku. Aku merasa mereka semua menertawakanku di belakang. Aku menjadi sangat paranoid. Aku memecat Lastri, asisten pribadiku yang sudah bekerja bersamaku sejak aku masih di desa, hanya karena dia memohon padaku untuk membatalkan penampilan di malam penghargaan demi kesehatanku. Aku berteriak padanya bahwa dia hanya iri dengan kesuksesanku. Lastri pergi dengan air mata berlinang,
meninggalkanku sendirian dalam kemewahan yang terasa sangat hampa. Malam penghargaan itu pun tiba. Gedung itu terlihat sangat megah dengan hamparan karpet merah yang sangat panjang. Aku datang dengan mobil limosin mewah, menggunakan gaun rancangan desainer ternama yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Gaun itu sangat panjang di bagian belakang, namun sangat terbuka di bagian depan. Aku berjalan di atas karpet merah dengan sangat perlahan, mencoba menyembunyikan langkahku yang pincang. Setiap kilatan kamera wartawan aku sambut dengan senyuman yang penuh kepalsuan. Di dalam hati, aku berkata bahwa aku adalah ratu semesta dan tidak ada satupun orang di gedung ini yang bisa menandingiku. Acara dimulai dengan sangat megah. Saat namaku dipanggil sebagai salah satu pengisi acara utama, aku berdiri dengan bantuan obat penahan rasa sakit yang sudah aku minum 3 kali lipat dari dosis seharusnya. Aku merasa melayang, aku merasa tidak terkalahkan. Aku naik ke atas panggung yang sangat tinggi, yang dirancang dengan efek lampu dan kembang api yang luar biasa. Aku mulai bernyanyi, suaraku memang tetap merdu, namun hatiku sangat busuk. Aku memandang penonton di barisan depan, yang terdiri dari artis-artis papan atas lainnya, dengan tatapan meremehkan. Aku ingin menunjukkan bahwa akulah yang terbaik di antara mereka semua. Di tengah pertunjukan, sesuai rencana koreografi, aku harus berdiri di sebuah platform kecil yang akan mengangkatku lebih tinggi lagi ke langit-langit gedung. Aku berdiri di sana dengan gaya yang sangat menantang, tangan kananku memegang pelantang suara berlapis emas, sementara tangan kiriku aku angkat ke atas seolah-olah ingin menyentuh bintang. Aku mendongakkan kepalaku dengan sangat sombong, menutup mata sambil menikmati gemuruh tepuk tangan yang memekakkan telinga. Namun, di saat itulah, efek obat penahan rasa sakit itu membuat konsentrasiku terganggu. Pandanganku tiba-tiba menjadi kabur, kepalaku terasa sangat ringan, dan keseimbanganku hilang seketika. Dalam sebuah gerakan yang sangat cepat, kakiku yang retak tidak mampu lagi menopang berat tubuhku saat platform itu bergetar karena efek kembang api. Aku terpeleset. Kali ini tidak ada kabel yang menahan, tidak ada tangga kayu yang bisa menangkap tubuhku. Aku terjun bebas dari ketinggian hampir 4 meter. Aku bisa merasakan angin yang kencang menyambar wajahku saat aku melayang di udara. Waktu seolah-olah melambat. Aku melihat wajah-wajah penonton yang tadinya memuja kini berubah menjadi penuh ketakutan. Aku melihat ibuku yang duduk di kursi undangan barisan belakang berdiri sambil menjeritkan namaku. Gedebuk. Suara benturan tubuhku dengan lantai beton di bawah panggung terdengar sangat mengerikan. Kepalaku menghantam sudut besi penyangga sebelum akhirnya menghujam lantai yang sangat keras. Rasa sakit yang aku rasakan kali ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seolah-olah seluruh tulang di tubuhku hancur menjadi serpihan kecil. Aku melihat cahaya lampu panggung yang terang di atas sana perlahan-lahan mulai meredup. Darah hangat mulai mengalir dari keningku, membasahi gaun merah mahalku yang kini sudah robek tidak berbentuk. Aku mencoba menggerakkan tanganku, tapi tubuhku tidak lagi mendengarkan perintah otakku. Aku hanya bisa menatap langit-langit gedung yang tinggi itu, menyadari betapa kecilnya aku di hadapan takdir. Kesadaranku perlahan-lahan menghilang. Hal terakhir yang aku ingat adalah suara sirine ambulans yang meraung-raung di kejauhan dan suara tangisan ibuku yang memanggil namaku berkali-kali. Aku merasa tubuhku diangkat ke atas tandu, kemudian semuanya menjadi gelap gulita. Tidak ada lagi lampu panggung, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi kemewahan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Aku dibawa menembus kemacetan Jakarta menuju rumah sakit pusat yang memiliki fasilitas ICU terbaik. Di dalam mobil ambulans itu, jiwaku seolah-olah melayang di atas tubuhku yang sudah hancur, melihat betapa menyedihkannya seorang melakuin yang selama ini dipuja-puja.
Aku dimasukkan ke dalam ruang ICU dengan berbagai kabel dan selang yang menempel di tubuhku yang dulu aku banggakan karena keseksiannya. Dokter bilang peluang hidupku sangat kecil. Pendarahan di otakku sangat hebat dan tulang punggungku mengalami cedera yang sangat serius. Di luar ruangan, tidak ada satupun teman artis yang menunggu. Tidak ada produser yang mengkhawatirkan kondisiku. Hanya ada ibuku yang duduk bersimpuh di lantai koridor rumah sakit, terus-menerus menyebut nama Allah dalam isak tangisnya. Dia tidak peduli dengan rasa malu, dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia hanya peduli pada nyawa anaknya yang sudah sangat durhaka ini. Di dalam komaku yang panjang di ruang ICU, aku merasa berada di sebuah tempat yang sangat luas dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku melihat bayangan diriku sendiri yang sedang mengenakan pakaian seksi dan tertawa sombong di atas panggung. Namun tiba-tiba, bayangan itu berubah menjadi sosok yang mengerikan, kulitnya mengelupas, matanya merah, dan dia menjerit ketakutan saat api mulai menjilati kakinya. Aku ketakutan, aku ingin lari tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi suaraku hilang. Aku baru sadar bahwa semua kemewahan yang aku kumpulkan selama ini tidak bisa aku bawa ke tempat ini. Aku merasa sangat kesepian, aku merasa sangat kecil, dan aku merasa sangat berdosa kepada Allah yang telah memberiku begitu banyak, namun aku balas dengan kesombongan yang tiada tara. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan kritis, jantungku masih berdetak, seolah-olah Allah masih memberikan aku waktu untuk melihat betapa hancurnya hidupku jika tanpa ridho darinya. Bab 3. Cahaya kesembuhan di tanah kelahiran. Suara detak mesin jantung di dalam ruang ICU itu terdengar seperti lonceng kematian yang terus menghantui setiap detik napasku. Aku berada di antara ambang sadar dan tiada. Tubuhku yang dulu selalu aku pamerkan di bawah lampu panggung yang terik, kini terasa begitu kaku dan tak berdaya di atas ranjang rumah sakit yang dingin. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, menggantikan aroma parfum mahal jutaan rupiah yang biasanya menempel di kulitku. Selama berminggu-minggu aku terbaring di sana, melewati masa kritis yang sangat menyiksa. Setiap kali aku mencoba membuka mata, yang aku lihat hanyalah bayangan kegelapan yang seolah siap menelanku kapan saja. Aku merasa sangat ketakutan, sebuah ketakutan yang belum pernah aku rasakan meski ribuan mata dulu menatapku dengan penuh puja dan puji. Saat kesadaranku mulai kembali secara perlahan, orang pertama yang aku lihat bukan manajerku, bukan rekan artisku, dan bukan pula produser yang dulu selalu memuja kecantikanku. Di samping tempat tidurku, di atas lantai koridor yang keras, aku melihat ibuku sedang bersimpuh dengan mukena usangnya. Wajahnya terlihat sangat lelah, kerutan di dahinya semakin dalam, dan air matanya terus mengalir membasahi sajadah yang sudah tipis itu. Dia terus membisikkan doa, menyebut nama Allah dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan. Hatiku hancur seketika. Wanita yang selama ini aku abaikan, wanita yang dulu aku bentak karena rasa maluku terhadap kesederhanaannya, ternyata adalah satu-satunya malaikat yang tidak pernah membiarkan aku berjalan sendirian di lembah kematian ini. Aku mencoba memanggilnya, namun suaraku hanya berupa desisan parau yang tidak jelas. Dokter masuk ke ruang ICU dan memberikan penjelasan yang membuat seluruh duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Karena benturan hebat itu, aku mengalami kerusakan syaraf yang membuat sebagian wajahku sempat mengalami kelumpuhan sementara, dan ada bekas luka jahitan yang cukup besar melintang dari dahi hingga ke dekat pelipis mataku. Rambutku yang dulu berkilau mahal sebagian besar harus dicukur demi kepentingan operasi. Aku meminta asisten perawat membawakan sebuah cermin. Saat aku melihat bayanganku sendiri, aku tidak lagi melihat McQueen sang diva seksi yang dipuja jutaan orang. Aku hanya melihat seorang wanita malang yang hancur,
dengan wajah yang penuh luka dan mata yang penuh dengan penyesalan. Kecantikan yang selama ini aku doakan, yang aku jadikan senjata untuk menyombongkan diri, telah diambil kembali oleh Allah dalam sekejap mata. Selama masa pemulihan di rumah sakit, aku mulai menyadari betapa palsunya duniaku selama ini. Tidak ada satupun bunga kiriman dari teman-teman selebritas yang dulu selalu berpesta denganku. Ponselku sunyi dari pesan-pesan pujian. Manajerku mulai sibuk mencari penggantiku, seorang penyanyi baru yang lebih muda dan tentu saja lebih lurus kakinya daripadaku. Aku benar-benar ditinggalkan di saat aku berada di titik terendah. Disitulah aku mulai menangis sejadi-jadinya di pelukan ibu. Aku memohon maaf padanya atas segala kesombonganku, atas segala kata-kata kasarku yang dulu menyakiti hatinya. Ibu hanya tersenyum tipis, mencium keningku yang masih terbalut perban, dan berkata bahwa Allah sangat menyayangiku sehingga aku diberi kesempatan untuk jatuh dan bangkit kembali sebagai manusia yang lebih baik. Setelah aku dinyatakan cukup stabil untuk keluar dari rumah sakit, aku mengambil keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Aku memutuskan untuk meninggalkan Jakarta sepenuhnya. Aku menjual apartemen mewahku di Jakarta Pusat, aku menjual mobil-mobil sport yang dulu aku gunakan untuk pamer, dan aku menyumbangkan sebagian besar gaun-gaun seksiku ke yayasan sosial. Aku ingin membuang semua identitas Melakuin yang angkuh dan kembali menjadi Melati, gadis desa dari Sukabumi. Aku pulang ke rumah lama ibuku di kaki Gunung Gede Pangrango. Tempat di mana udara masih bersih dan suara adzan terdengar begitu merdu tanpa terganggu oleh kebisingan kota yang penuh dengan intrik dan kemunafikan. Perjalananku menuju Taubat tidaklah mudah. Banyak orang di desa yang pada awalnya mencibirku. Mereka ingat betapa sombongnya aku saat terakhir kali pulang dengan mobil mewah dan pengawalan ketat. Namun, aku menerima semua cibiran itu sebagai bagian dari penebusan dosaku. Aku mulai belajar kembali cara berwudu yang benar, aku mulai belajar mengaji dari awal, dan aku selalu berusaha hadir di barisan paling belakang saat pengajian di musala desa. Aku tidak lagi menggunakan pakaian terbuka. Aku memilih menggunakan pakaian yang santun dan menutup aurat, karena aku baru menyadari bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang bisa dilihat oleh mata pria, melainkan apa yang dirasakan oleh hati yang damai karena ridho dari Allah. Dengan sisa tabungan yang aku punya, aku membangun sebuah musala yang indah di pinggir desa kami. Musala itu aku beri nama Cahaya Melati. Aku juga membangun sebuah sekolah musik gratis, namun kali ini bukan untuk mencetak diva yang sombong, melainkan untuk mengajar anak-anak desa bagaimana cara memuji Allah melalui nada-nada yang tulus. Aku ingin mereka tahu bahwa bakat adalah amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Setiap kali aku mendengar suara mereka bernyanyi dengan penuh keceriaan, aku merasa jauh lebih bahagia daripada saat aku berdiri di atas panggung besar dengan ribuan tepuk tangan. Alhamdulillah, rasa syukur ini adalah kekayaan yang tidak pernah aku temukan di Jakarta. Bekas luka di wajahku kini menjadi pengingat yang sangat berharga bagiku. Setiap kali aku bercermin dan melihat garis luka di dahi itu, aku tersenyum. Luka itu adalah tanda cinta dari Allah, tanda bahwa Dia masih ingin menyelamatkanku dari api neraka yang dipicu oleh kesombongan. Aku tidak lagi merasa malu dengan cacat di tubuhku, karena aku tahu bahwa di mata Sang Pencipta, hati yang hancur karena penyesalan jauh lebih indah daripada wajah sempurna yang penuh keangkuhan. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan merawat ibuku, menyuapinya makan, dan memijat kakinya yang sudah renta. Inilah surga dunia yang selama ini aku abaikan demi mengejar bayang-bayang ketenaran yang semu. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandang hamparan sawah hijau yang mulai menguning. Angin gunung berhembus lembut memainkan ujung kerudungku.
Aku teringat kembali momen-momen saat aku terjatuh dari panggung berkali-kali. Dulu aku menganggapnya sebagai musibah yang sangat sial, namun sekarang aku menyadari bahwa itu adalah cara Allah menjemputku pulang. Jika aku tidak jatuh dari panggung-panggung megah itu, mungkin aku akan terus terbang terlalu tinggi hingga akhirnya aku jatuh ke dalam jurang kebinasaan yang lebih dalam. Terkadang, kita memang harus dipatahkan agar bisa tumbuh dengan arah yang benar. Kita memang harus dijatuhkan ke tanah agar kita ingat bahwa dari tanahlah kita berasal dan ke tanah pulalah kita akan kembali. Kini, duniaku terasa sangat tenang. Tidak ada lagi lampu sorot yang menyilaukan, tidak ada lagi teriakan histeris penggemar, dan tidak ada lagi tekanan untuk selalu tampil sempurna. Aku hanya melatih, seorang hamba yang terus berusaha memperbaiki diri di sisa usia yang masih diberikan. Aku merasa hidupku baru saja dimulai saat aku memutuskan untuk bertaubat. Setiap helaan napasku kini terasa begitu bermakna. Aku tidak lagi mengejar pandangan manusia, karena aku tahu bahwa hanya pandangan Allah yang paling berarti dalam hidup ini. Aku telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya di tanah kelahiranku, di balik kesederhanaan, dan di dalam sujud-sujud panjangku di tengah malam yang sunyi. Aku ingin orang-orang mengingatku bukan sebagai melakuin yang seksi dan sombong, tapi sebagai melati yang telah menemukan jalan pulang. Sebuah pelajaran hidup yang sangat mahal harganya, yang harus aku bayar dengan rasa sakit dan kehilangan yang luar biasa. Namun, jika aku harus mengulang semuanya, aku akan tetap memilih jalan ini jika akhirnya adalah kedekatan dengan Sang Khalik. Kesombongan adalah jubah yang hanya pantas dikenakan oleh Allah, dan manusia yang mencoba mengenakannya hanya akan berakhir dalam kehinaan. Alhamdulillah, aku telah dilepaskan dari jubah berat itu dan kini aku bisa melangkah dengan ringan menuju hari tua yang penuh dengan keberkahan. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala Sukabumi, memberikan warna jingga yang sangat indah di langit. Aku beranjak dari dudukku, merapikan mukenaku, dan berjalan perlahan menuju musala cahaya melati yang baru saja mengumandangkan adzan maghrib. Setiap langkahku adalah doa, setiap detak jantungku adalah zikir. Aku tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena aku tahu bahwa selama aku menggenggam tangan ibuku dan terus bersujud kepada Allah, aku tidak akan pernah lagi tersesat di panggung-panggung dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Perjalanan panjang si diva yang sombong telah berakhir, dan kini dimulailah kisah seorang wanita desa yang hanya ingin meraih cinta sejati dari penciptanya hingga napas terakhirnya nanti.